Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hidayah dan juga limpahan karunia-Nya kita semua dapat bertemu dan juga bersilaturahmi pada Zoom kelas Tafin pada malam hari ini. Dan juga tak lupa selawat serta salam semoga Allah senantiasa akan mencurahkan rahmatnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, yang mana beliau adalah Nabi yang membawa syafaat, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya pula di yaumul akhir. Amin amin ya robbal alamin ya. Baik, ibu-ibu semua, sebelumnya selamat malam dan juga selamat bergabung di kelas Tasim Private ini. Alhamdulillah kita tak terasa sudah melaksanakan hari kedua saum di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran untuk puasanya sampai 1 bulan penuh ya ibu-ibu semua. Dan alhamdulillah untuk kelas di hari Rabu dan Sabtu ini pesertanya Masya Allah cukup banyak sekali dan udah maksimal ada sekitar 30 orang. Masya Allah ya. Dan sebelumnya ibu semua perkenalkan sebelumnya saya Siva. Siva salah satu tim Sobat Ngaji yang akan membantu menginformasikan segala sesuatunya baik itu kebutuhan koordinasi yang berhubungan dengan vaksin kepada ibu-ibu semua, pada ibu-ibu semua ya. Nah, di sini untuk pesertanya juga sudah bergabung, insya Allah akan terus bertambah, semakin malam akan terus bertambah, dan akan bersama-sama menyaksikan materi yang akan disampaikan oleh asatid dari tim Sobat Ngaji. Salah satunya adalah Ustaz Salman. Dan mungkin kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas, Teh Syifa? Alhamdulillah jelas Ustaz. Baik, Alhamdulillah. alhamdulillah. Untuk kabarnya gimana Ustaz untuk pada malam hari ini? Alhamdulillah ala kulli hal. Sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat selalu untuk selalu membersamai kita di sini Ustaz ya. Amin. Oke, ibu-ibu semua, mungkin kita mulai saja untuk acara kelas pada malam hari ini. Mangga dipersiapkan untuk segala tulisnya, baik itu catatan, mushaf, dan juga modulnya. Insya Allah materinya akan disampaikan langsung oleh Ustadz. Dan alangkah baiknya kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk waktu dan tempatnya kita serahkan kepada Ustadz Salman. Silakan Ustadz. Baik. Syukron Teh Syifa, terima kasih banyak. Turun. Saya jadikan spot dulu ya. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassallallahu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan limpahan nikmatnya sehingga kita semua bisa berkumpul di dalam majelis online, ya sebutannya seperti itu. Ada majelis ketika kita bermajelis itu ada namanya halaqoh. Nah ya, sekarang kita ini beronline seperti itu ya. Alhamdulillah. Tapi ada kabar gembira dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semoga salawat serta salam atas beliau. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Beliau menyampaikan di dalam hadisnya, ketika seorang itu melakukan sebuah effort, ya sebuah kerja, sebuah perjalanan, ketika mereka ingin menuntut ilmu, maka kata Rasulullah, kecuali akan turun kepada mereka, ya tidak akan turun kepada mereka kecuali 4 hal. Illa nazalat alaihimus sakinah. Kecuali akan datang kepada orang-orang tersebut sakinah, ketenangan dalam keluarga, ketenangan dalam semua kegiatan,
Bahkan ketenangan sampai betul-betul tenang. Nah, nanti kita lihat siapa yang tertidur. Nah, itu berarti mendapatkan sakinah ya, mendapatkan rahmat dari Allah. Mendapatkan ketenangan berarti saking Kemarin tenangnya sampai tertidur ada seperti itu ya. Nah, kita lihat nanti Ustaz insya Allah. kalau ada sih nggak ditebak Eh aja. di mute. Di mute dulu ya, yang lainnya afwan. Kemudian yang kedua, wa humur rahmah. Allah turunkan rahmat kepada orang-orang tersebut. Kemudian wa humul malaikah. Kemudian Allah perintahkan malaikat untuk berdoa kepada Allah untuk memohonkan ampunan untuk orang yang tadi yang sedang melakukan belajar tersebut, yang melakukan sebuah perjalanan untuk menuntut ilmu. Kemudian yang keempat apa? Wa dzakarahumullahu fi man inda. Kemudian Allah sebutkan nama orang tersebut di hadapan makhluk-makhluk Allah yang ada di sisinya. Siapa saja? Malaikat. Kemudian siapa lagi? Ya, kemudian para jin. Ya, seperti itu. Kemudian walau ala mungkin bisa saja Allah sampaikan kepada para nabi-nabi yang mulia yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman, sobat ngaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai hari ini ya kelas private kita hari ini yaitu tentang bedah surah-surah pendek, tapi nanti kita akan mulai dengan surah Al-Fatihah ya, maka kita buka dulu karena kita ingin membaca Al-Fatihah, maka kita buka dulu. Dengan apa pembukaannya? Pasti dengan kita berta'aruf. Kalau tak sayang kalau tak sayang, kalau tak kenal maka apa? Halo? Tak tak sah. sayang. Ustaz. Maka ta'aruf ya. Ini Iya, kalau ada yang pernah ketemu sama saya ya, pernah satu kelas sama saya pasti sudah kenal. Jangan sayang dulu sebelum kita Taruh. ta'aruf. Nah, kita harus kenalan dulu ya. Nah, saya perkenalkan diri, mohon izin, nama saya Salman Imamuddin Al-Fatih ya. Saya salah satu daripada santri dari Ma'had Tahfidz Al-Fat ya, yang sekarang sedang berkhidmat ya kepada sobat ngaji ya, ditugaskan untuk berbagi ilmu, sharing kepada teman-teman seperti itu ya. Nah, tidak mungkin semua dari teman-teman berkenalan. Nah, nanti paling ketika yang saya sebutkan itu berarti tandanya kita berkenalan. Misal saya sebutkan misalkan Ibu Wulan. Nah, kemudian Ibu Wulan menjawab, "Iya Ustadz." Nah, itulah waktunya kita bertaruh. Berarti mudah-mudahan itu adalah waktu kita berkenalan. Kenapa? Karena saya harap ya kita tidak bertemu di sini saja, tapi kita ketemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita baca Quran sama-sama di sana insyaallah ya. Baik, Amin. hari ini kita akan sama-sama bedah eh, surah Al-Fatihah ya. Kenapa harus dibedah Ustadz? Nah, ya kenapa harus dibedah? Karena biar kita tahu apa nih di dalam surah Al-Fatihah itu ya. Karena perintah Allah gimana? Perintah Allah di dalam Al-Qur'an, "Auzida 'alaihi warattilil Qur'ana tartila." Ya. Kemudian selain itu, Allah juga berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 121, posisi paling kanan sebelah atas di baris keempat. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Ya, itu orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang membaca Al-Qur'an, membaca kitab Allah itu dengan yatsluna kitab Allah, ya ya yatluna kitabullah, ketika mereka membaca Al-Qur'an dengan apa? Dengan hak. Ya, maka Allah bilang, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung nanti di akhir ayatnya seperti itu. Maka di sini kita mudah-mudahan termasuk orang-orang yang beruntung yang ingin memulai ya, mungkin ada yang baru memulai, mungkin ada yang sudah bisa kemudian ingin disempurnakan untuk membaca Al-Qur'an dengan hak, ya seperti itu, dengan tartil seperti itu. Baik, hari ini kita akan mengupas tuntas, tidak terlalu tuntas ya. Judulnya karena kita membedah ya. Kalau dibedah, apa bedanya bedah sama operasi? Ada yang tahu? Ini nih. Ya. Ada yang namanya bedah, ada yang namanya operasi. Sebelum dioperasi, maka harus diapain dulu? Dibedah. udah. Dibedah Betul dulu. ya. Dibedah dulu. Kenapa dibedah tidak langsung dioperasi? Karena kita harus tahu dulu apa yang di awal-awalnya ya. Nanti kita tidak akan masuk terlalu jauh seperti itu. Misal, kita tidak akan belajar di sana huruf tebal tipis, misalkan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada yang bisa menyebutkan kesalahannya? Ada?
Oke, sekarang saya Iya, bilang. tolong diulang, Ustaz. Coba Coba diulang ya. konsen Ini Ustaz saya diulang. ini saya baca yang salah ya. Yang sini ini saya baca yang salah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo, yang mana yang salah? Syaitonnya pakai sin, bukan shin. Oke, bukan Bukan shin. alif, Saya benahi bukan. ya. Oke, koreksi yang pertama jangan pakai sin Ustaz, pakai shin. Oke, sekarang ini masih tetap salah walaupun saya udah benerin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang mana yang salah? Itu yang awal Yang itu la, pakai ain yang apa? lanya tebel. Alif sama ain pertama. Bukan hamzah. Ya. Itu Al, hanya al, penerkaan, ya namanya itu hanya tampak fisik luarnya saja, belum di belum dibedah. Nah, sekarang kita bedah dulu. Kenapa Ustaz berani bilang itu salah Ustaz? Pertama, kesalahan dalam Al-Qur'an itu ada dua. Ada yang kesalahan secara jali, ada yang secara Kopi. kopi. khafi. Tadi ketika saya bacakan itu jali enggak? Tidak, semuanya tidak ada yang Tidak. jali. Ya, semuanya dibaca dengan tepat. Ya, bahkan orang yang tidak bisa baca Al-Qur'an pun, maaf ya, pasti dia bilang, "Oh, ini sudah betul." Tapi ketika seorang yang sudah belajar tajwid, belajar tahsin, maka orang tersebut harus tahu bahwa ada kesalahan khafinya. Di mana ketika saya ucapkan syai, saya bukan menggunakan a tapi menggunakan e. A'udzu billahi syai. Nah, paham? Nah, gitu. Salah nggak itu? Itu salah, kurang sempurna. Itu di kesalahan khafinya, di kesalahan yang samar sekali seperti itu ya. Nah, kenapa kita bisa mengetahui itu dan bagaimana cara untuk mengetahui itu? Maka kita bedah. Ya, kita bedah. Kita bedah insya Allah ya. Kita mulai dari ta'awudz dulu ya. Teman-teman perhatikan dulu. Sekarang nanti saya akan jelaskan dulu dari awal sampai terakhir ya surah Al-Fatihah. Kemudian nanti ada nama-nama yang saya sebutkan untuk yang dipersilakan untuk talaki seperti itu. Jika tidak cukup waktunya sampai dengan waktu yang telah ditentukan, maka di pertemuan berikutnya insya Allah. Ya insya Allah teman-teman di sini semua yang di dalam kelas ini akan kebagian semua untuk bertalaki insya Allah ya. Baik, kita mulai dari kalimat ta'awudz. Kalimat ta'awudz gimana bunyinya? A'udzu billahi Baik, minasy betul. syaithanir Kalau kalimat rajim. basmalah gimana bunyinya? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Betul ya. Jadi misalkan teman-teman ingin menyebutkan basmalah, maka itu sama dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu sama dengan bismillahirrahmanirrahim. Sama, ta'awudz itu artinya meminta perlindungan. Kemudian tahmid, bersyukur. Kemudian tasbih, ya, mengucapkan maha suci Allah. Kemudian takbir, ya, memuji Allah dengan Allah yang maha besar. Itu hanya kata gantinya atau sinonimnya seperti itu, ya. Al-Fatihah. Kemudian kita masuk ke ayat pertama Al-Fatihah. Ayat pertama Al-Fatihah apa bunyinya? Ayat pertamanya ada beberapa riwayat, ya, tapi sekarang yang kita gunakan adalah riwayat yang kita ingin gunakan sekarang, ya. Riwayat siapa? Nah, ya, ada beberapa riwayat tentang mazhab. Ya, ada yang berpendapat Al-Fatihah itu termasuk basmalahnya ayat pertama. Nah, kita yang sekarang ayat pertamanya adalah yang basmalah, ya, yang basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari ayat yang pertama ya. Sekilas saja tentang basmalah. Insya Allah teman-teman sudah paham semua insya Allah dan sudah betul. Nah, sudah betul semua ya. Perhatikan, ketika kita ingin memulai kalimat basmalah, ini di sini ada huruf sin yang sukun, ya. Maka jelaskan huruf sinnya. Bismi, ya, dan tekan huruf ba-nya. Teman-teman jangan aktifin mic dulu ya, supaya suara saya jelas didengar juga oleh teman-teman yang lainnya. Seperti itu. Nanti akan dikasih kesempatan untuk mengaktifkan mic-nya, ya. Seperti itu. Jadi ditangkap dulu ya. Kalau bahasanya itu dibengongin dulu nih, Ustadz nih lagi ngomong apa ini ya, seperti itu. Lumayan kalau dapat kosakata nanti, oh ini ternyata ini ternyata ini gitu ya. Ketika memulai kalimat basmalah, maka kita memulainya dengan huruf ba. Huruf ba memiliki sifat syiddah atau kuat, maka kita baca dengan kuat. Jadi jangan pernah mengucapkan huruf ba ke huruf p.
Bismillah, bismillah, tidak ya. Tapi betul-betul ke huruf B ya. Kalau ejaan Indonesia, abjad Indonesia itu betul-betul huruf B ya. Maka jangan bis ya. Nah, jadi dijelaskan. Kemudian untuk huruf lafaz Allahnya di sini itu bukan lafaz Allah yang tebal, tapi lafaz Allah yang tipis. Karena apa? Karena ketika di lafaz Allah sebelumnya ada berharokat kasroh. Bismillah, bismillah, la, la. Nah, ya, seperti itu. Kemudian ada huruf ro. Huruf ro ini termasuk huruf yang tebal. Ya, huruf ro ini termasuk huruf yang tebal. Di mana makhrajnya? Warra yudanihi li dhahrin adkhalu. Makhrajnya adalah di ujung lidah mengarah ke langit-langit bagian atas sedikit ke depan di belakang makhraj huruf nun. Kecepatan nggak saya bilang? Nah, aman ya? Oke. Suara saya pun jelas ya insya Allah seperti itu. Jadi tidak menuntut teman-teman untuk paham semua yang apa yang saya sampaikan. Cuman apa yang bisa disampaikan ya sekilas saja ditangkap dulu ya. Huruf ro itu huruf yang tebal. Ya. Kemudian memiliki sifat takrir, bergetar. Ya. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu adalah bergetar. Ya. Cuman kata Imam Jazari di dalam kitabnya Manzumah Jazariyah di dalam bab ro'at di bait terakhirnya ya beliau mengatakan wa akhfi takriron idza tushaddadu. Maka ketika ada takrir maka samarkan. Ya jangan terlalu kelihatan. Gimana misalkan kelihatan Ustadz? Misal ada yang membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ah ya. Jadi tidak seperti itu karena Imam Jazari bilang samarkan sedikit ya. Jadi gimana? Bismillahir. Nah, ketika mengucapkan huruf ro dia tebal lidah. Ini langit-langit nih. Ini langit-langit ya pura-puranya ya. Kemudian ada lidah. Lidahnya ke atas yang ujung kemudian bergetar di depan itu. Itulah yang disebut dengan takrir. Bismillahirrahmanirrahim. Sama ya, ketika di sini juga sama. Kemudian di sini ada mad. Mad apa? Banyak sekali. Di sini ada mad tabi'i, kemudian mad tabi'i lagi, kemudian ditutup dengan mad. Mad apa namanya? Ada yang tahu? Mad sukun. Mad arid di sukun. Mad arid Mad li arid di sukun sukun. ya. Jangan lupa, Sukun. jangan ketinggalan aridnya ya. Bukan mad sukun saja ya. Nah itu, mad arid li sukun. Karena Arid apa? Nah itu sukun. ya sudah kita pelajari. Jadi dibaca berapa harokat? 2. Dua boleh. Bisa 2, Oh, 4, bisa 5, 2, bisa 6. 4, bisa 5, bisa 6. Boleh Bisa 7 5. nggak? No, Tidak. Nggak boleh. Ya. Kenapa nggak boleh? Boleh. maksimal 6. Cuma sampai Maksimal 6. 6, betul. Ya. Siapa yang bilang? Ustadz. Yang bilang Ustadz ya. Karena ada yang di kelas saya seperti itu ya. Karena apa? Imam Jazari bilang mad paling tinggi itu adalah kaidahnya adalah mad lazim. Nah, kemudian Imam Jazari bilang mad yang paling tinggi, paling panjang itu adalah tul namanya. Tul itu berapa harokat? 6 harokat. 6 Ya, tidak ada 7, tidak ada 8, tidak ada 5,5, tidak ada 4,5. Ya, seperti itu. Baik, paham ya untuk basmalah. Ya, jadi silakan ketika mengucapkan basmalah jangan lagi asal diucapkan. Misalkan ingin membaca Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Jangan, tapi diucapkan betul-betul. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di-mute dulu ya. Boleh. Kita standar bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Atau menggunakan irama boleh nggak Ustadz? Oh boleh sekali. Misalkan irama-irama yang sudah kita pelajari misalkan dengan Ustadz Ari atau dengan Ustadz lain atau irama lain misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Irama lain oh boleh silakan saja. Tapi kaidah yang harus kita pahami pertama apa? Yang pertama adalah kaidah tajwidnya. Irama itu harus mengikuti tajwid. Jangan sampai tajwid mengikuti irama. Wallahu a'lam bisawab. Baik, selanjutnya kita masuk ke ayat kedua. Ayat kedua ini dimulai dengan hamzah apa namanya? Hamzah
Hamzah wasal. Hamzah wasol, betul. Dimulai dengan hamzah wasol. Karena ketika teman-teman bertemu dengan hamzah wasol, afwan, bertemu dengan ayat Al-Fatihah ini, ayat yang kedua ini yang berbunyi Alhamdulillah, tidak semua di dalam mushaf itu ada tanda fathahnya. Ya, tidak ada semua tanda ininya. Tapi kalau nanti ketika teman-teman ketemu yang tidak ada tandanya, maka bacalah A. Karena apa itu kaidahnya adalah kaidah hamzah wasol seperti itu ya, hamzah wasol. Nah, alha, apa hukumnya alha? Alif qamariyah ya. Alif lam qamariyah. Kenapa disebut alif lam qamariyah? Karena alif lam bertemu dengan huruf-huruf qamariyah. Termasuk huruf qamariyah huruf ha. Maka dibaca jelas, jangan dibaca idgham. Jangan dibaca idgham. Jadi betul-betul disebutkan semua. Alha ya. Alha. Kemudian ini banyak sekali nih. Ketika di huruf lam sukun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wah, indah. Masya Allah. Tapi ketika memulainya, ada qalqalah tuh di awal. Nah, hati-hati. Ya, jangan sampai kita unggul dalam irama saja, tapi tajwidnya kita ada yang salah. Huruf lam bukan huruf qalqalah. Ya, jadi jangan dipantulkan. Jangan di alha. Nah ya, tapi cukup dengan alha, alha. Nah, ya, kita lanjut. Kemudian setelah itu ada hamdu, mimnya jelas. Mim sukun bertemu dengan huruf dal, hukumnya adalah Pawi. izhar syafawi. Jadi jelas, tidak dibaca gunah. Alhamdulillah. Tidak ya, tapi dibaca jelas. Alhamdulillah. Kemudian ada lafaz jalalah. Ada lafaz jalalah di sini. Lafaz jalalahnya dibaca tebal atau tipis? Dibaca Tebal. tipis ya. Tipis. Hati-hati, hati-hati. Nanti kena jebakan ya. Dibaca tipis ya, tidak dibaca tebal. Karena apa? Karena sebelumnya berharokat Kasroh. kasroh. Alhamdulillah. La, bukan alhamdulillah. Tidak ya, tapi alhamdulillahi. Alhamdulillahi rabbil. Ya. Kemudian kita masuk di lafaz Rabbi. Huruf mana yang huruf yang tebal ketika diucapkan? Huruf ro. Ya, huruf ro. Nah, ketika huruf ro tebal, masuklah ke huruf ba. Ba memiliki tanda dobat. Ya, tanda baca dalam Al-Quran itu disebut dengan dobat. Nah, dobat to menggunakan huruf to ya kalau dalam bahasa Arabnya. Dobat to. Nah, itu namanya. Yang mana dobatnya? Ini dobatnya. Jadi kalau ada tasydid, digimanain? Ditahan dan dikuatkan. Kenapa Ustadz? Pertama, ketika ada tasydid, dia harus dikuatkan. Ya, harus dikuatkan. Ya, jadi harus ditahan. Alhamdulillahi Rob. Nah ya. Alhamdulillahi Rob. Nah, harus kuat. Rob. Nah ya. Lanjut. Setelah Rob, maka huruf banyak kasroh bertemulah setelahnya dengan alif lam syam Qamariyah. Alif lam Qamariyah. Ya. Nah, ya. Alif lam Qamariyah. Karena apa? Karena dibaca jelas. Dibaca jelas. Betul. Alhamdulillahi rabbil Nah, ini mat apa namanya? Mat tabi'i atau mad asli. Oh, kirain tadi mau jawab Mad mat wajib asli tadi atau ya. mad tabi'i. Nah, betul, mat tabi'i atau mad dua harokat. Jadi dibaca dua harokat. Alhamdulillahi rabbil Huruf ain di mana makhrajnya? Huruf ain di tengah makhrajnya. Tenggorokan tengah. Betul, tenggorokan bagian tengah. Siapa yang bilang?
Ustadz kan. Dari Devita. Siapa yang bilang? Ayo. Saya. Oh, Devita saya. Ustadz. dari Betul. Tajwidnya. Ya. Nah, di sini kalau ada teman-teman yang sudah mengajar, yang sudah mulai mengajari anak-anaknya ya, anak-anak ibu-ibu, anak-anak bapak-bapak ya itu. Nah, nanti silakan diberikan huruf ain makhrajnya di tengah tenggorokan. Yang bilang siapa? Yang bilang Imam Jazari rahimahullah, yang nama aslinya adalah Muhammad bin Ali bin Yusuf Asy-Syafi'i, yang lahir pada tahun 713 Hijriah 25 Ramadan malam Jumat malam. Nah, beliau mengatakan di dalam manzumahnya, di dalam baitnya, tsumma liwaslihi fa'ainun ha'u. Apa teman huruf ain? Adalah huruf ha. Nah, nanti kalau nggak ada lagi alasan, Ustadz, ngucapin huruf A sulit banget Ustadz. Misalkan, coba Ibu mengucapkan huruf H. Al-ha itu bisa. Kenapa mengucapkan huruf ain nggak bisa? Nggak tahu Ustadz. Padahal huruf H sama huruf ain itu sama makhrajnya. Otomatis kalau kita bisa mengucapkan huruf H, maka kita juga harus bisa mengucapkan huruf ain. Nah, ya, huruf Ain. ain. Dan ingat, huruf ain tidak ada di hidung. Jadi bukan Alhamdulillahi Rabbil Nah, tidak ya. Ketika hidungnya digini-giniin ya, maka suaranya hilang timbul. Nah, itu berarti masih kurang tepat. Coba lampunya tolong mati. Lanjut ya. Setelah huruf ain, kemudian alamin. Nah, min ini mad apa? Mad ja. Mad arid di sukun. Nah, ya, mad arid li sukun. Sukun. Ya, hati-hati, jangan tertipu dengan jebakan. Mad arid li sukun. Karena apa? Karena ada sukun yang arid. Apa maksudnya Ustaz? Sukunnya palsu. Ya, arid itu adalah paslu ya atau palsu ya. Jadi kalau kita menyebutkan mad arid li sukun atau mad yang seperti ini, maka jangan lupa aridnya ya, jangan lupa aridnya. Itu ya. Nah, gimana bacanya? Saya bacakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oh Ustaz, coba irama lain Ustaz. Hijaz. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, Hawan Ustaz. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jiharka Ustaz. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah ya, jadi tidak ada sangkut pautnya dengan irama. Semuanya harus di bawah tajwid. Tajwid harus diikuti dengan irama. Jangan sampai irama yang diikuti oleh tajwid. Ya, hati-hati. Kemudian di ayat ketiga. Nah, ayat ketiga ini kita ketemui juga di basmalah. Bedanya kita memulainya dengan fathah. Kalau di basmalah sebelum kata Ar-Rahman, sebelumnya kasroh, ini dia. Tuh. Saya hapus dulu ya. Udah penuh. Nah, di sini ada kasrohnya nih. Nah, jadi bedanya hanya di sana. Sama arro. Ro-nya tebal, hanya tipis. Ma, ya, ma-nya 2 harokat. Sama. Bedanya di sini dimulai dengan hamzah wasol. Ini dikasih harokat apa ini? Fathah. Fathah, ya. Fathah. Karena ada kaidah hamzah wasol, ya. Jangan sampai dibaca Ir-Rahman, ya. Boleh nggak misalkan dibaca Nar-Rahman? Boleh. Boleh. Ketika dibaca wasol. Tapi kita bacanya sekarang waqaf dulu ya. Baik. Kita mulai. Ro hurufnya tebal. Ingat, setiap huruf ro yang berharokat fathah atau dhammah itu tebal. Ar-Rahmani. Nah, ya. Kemudian kembaran Ar-Rahmani yaitu Ar-Rahim. Sama, cuma beda di sini mani, kalau di sini himi. Nah, ya. Nih. Ini mani, ini himi. Ar-Rahmani, Ar-Rahimi. Nah, ya. Ar-Rahimi. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim.
Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, sama ya. Nah, seperti itu. Insyaallah di ayat ketiga ini teman-teman sudah paham. Kemudian di ayat keempat. Di sini ada mad apa? Mad Asli. Tapi mad tabi'i Matobi'i. ya. Mad tabi'i berapa harokat? 2 harokat saja. 2 Jangan harokat. panjang banget. Ya, sering saya temukan para pembaca Al-Quran ketika mad tabi'i kelewat mad tabi'inya menjadi mad mat ada fuwaikul disebut. atau mad di atas qasr atau mad fuwaikul qasr. Nah, ini ada kata-kata baru ya. Pahami aja ya. Nanti akan saya kasih tahu apa itu fawaikul qasr ya, biar penasaran ya. Itu. Ada yang namanya mad qasr 2 harokat ya, kecuali mad tabi'i. Ada yang namanya fawaikul qasr ya, di atas sedikit mad tabi'i itu ya. Nah, itu jangan sampai di atas sedikit mad tabi'i. Cukup mad tabi'i saja. Maliki yaumiddin ya. Ma ma mali mali. Nah, jangan sampai Ini kamar mandinya mau. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Nah, saking ingin menikmati irama ya, jadi ma-nya panjang. Maliki yaumid ma ma. Hati-hati ya. Hati-hati. Kemudian huruf lam, huruf kaf itu semuanya tipis. Maliki. Nah, di sini hati-hati ketika di lafaz yau. Yau. Nah, ketika di yau itu dhammahnya harus sempurna. Kenapa Yau. dhammah Ustaz? Padahal kan di sana nggak ada dhammah Ustaz. Dhammah itu asalnya adalah waw. Ya, asalnya adalah waw. Siapa yang bilang? Ustaz. Yang bilang adalah Imam At-Tibi, ya Imam Asy-Syatibi di dalam manzumahnya. Beliau mengatakan gimana? Dhammun syafatain dhammah. Dhammah itu adalah ketika berkumpulnya kedua bibir. Ah, kelihatan nggak? No. Nah, Iya. saya gedein sedikit ya eh, tampilan saya. Nih, dhammah harus terkumpul semua di depan. U, Monyong ke depan nah itu. itu dhammah. U. Tapi lubangnya ya jangan terlalu gede. Kalau terlalu gede dia bukan wow, tapi o. Misal, yao. Wah. Nah, itu menjadi o. Tapi Iya. kalau dhammah dia harus kecil saja. Yau. Nah, Yau. betul. Nah, ya, silakan diikuti tapi jangan di unmute mikrofonnya ya. Nah, yaumi yaumi. Nah, jangan sampai dia dibaca yaumi yaumi. Nah, hati-hati ya. Yau. Yau. Heeh. Kita lanjut lagi. Ini namanya apa? Ini namanya lin. Kenapa lin Ustadz? Karena lin ada 2 huruf, yaitu huruf waw dan huruf ya. Siapa yang Ya. bilang? Yang bilang Imam Jazari di dalam matanya di bab sifat. Walinu wawun wa yaun sukina wan fataha qablahuma. Ketika kamu membaca Al-Quran kemudian bertemu dengan waw atau ya sukun, sebelumnya terdapat fathah, maka itu hukumnya lin. Maksudnya apa? Bacanya pelan-pelan. Jadi tidak maliki yau. Tidak. Maliki yau. Tidak. Tapi bacanya tuh pelan. Set. Ya. Seperti apa ya namanya? Cekungan gitu ya. Nah, tidak bentuknya seperti ini ya. Tapi cekungan. Yau. Maliki yaumiddin. Nah, seperti itu. Itu namanya lin. Kemudian di sini ada hukum apa? Alif lam samsiah. Karena apa? Karena di depannya ada huruf dal, ya. Juga di sini ada hukum apa? Dal. Hukum hamzah, hamzah wasol. Misal kalau saya misalkan berhenti di sini, maliki yaum. Kalau saya mau lanjut bacanya gimana? Maliki yau. Ya itu ya betul sekali. Apa yang teman-teman bilang betul sekali. Bunyinya adalah iddin. Nah, seperti itu ya. Harus bunyinya iddin. Kenapa? Karena huruf ketiga setelah hamzah wasol adalah kasroh. Nah, itu nanti. Ya, kalau nanti kita insya Kasroh. Allah akan kita pelajari ya. Intinya jarang sekali ada yang berhenti di maliki yaum iddin. Nah, tidak ya. Dilanjut dengan membacanya dengan wasol. Maliki yaumid.
Nah, kemudian ini ada huruf dal. Huruf dalnya kebetulan huruf dalnya bertasydid. Maka bedakan antara mid sama mid. Ada yang bisa nyebutkan bedanya? Mid sama mid. Tuh, suaranya aja Mid. sama tuh. Mid. Mid. Coba teman-teman jangan diaktifin dulu ya mikrofonnya. Semuanya boleh baca tapi jangan diikutin, jangan diaktifin mikrofonnya. Sekarang sebutkan yang ini dulu ya. 1, 2, 3. Mid Nah, pakai oke. ta, Ustadz. Sekarang sebutkan yang ini. 1, 2, 3. Mid Nah, pakai da. coba apa bedanya? Ujung lidah. Ujung Oh, lidahnya di huruf ta oke, dan di huruf da. ya betul. Karena apa yang bedanya adalah Nggak denger deh. Mahraj. Mahraj hurufnya. Emang beda. Siapa yang bilang beda? Enggak sih, satu tempat. Satu tempat. Watta'u waddalu wata. Sama tempatnya. Yang beda apa? Yang beda adalah ketika huruf ta yang dengan T, dia tidak ada ed. Paham nggak? Nih suaranya ada ed, ed, ed. Nah, kalau T dia ed, 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 ed. Ini T. Kalau D, ed, ed, ed. Nah, Ustadz masih bingung nih Ustadz. Belum, Hah? Dia ada pantulan. Ya, Ditekan ya. seperti itu Mid. kira-kiranya. Mid. Nah, ya insya Allah nanti kalau kita sudah intensif ya nanti akan teman-teman rasakan perbedaannya. Tapi sekarang secara bedah dulu ya, belum secara operasi ya. Masih baru dibuka nih ya, belum sampai di belum sampai di organ-organnya seperti itu ya insya Allah nanti. Nah, perhatikan. Jadi intinya teman-teman jangan sampai mengucapkan hurufnya dengan huruf T. Yaumid din. Nah, ya bedakan antara huruf D dengan huruf T. Ya, seperti itu. Tapi kalau di tajwid makhrajnya sama. Watta'u, waddalu, wataminhu, wamin. Ujung lidah mengarah ke bagian antara gusi dan antara pangkal gigi sari Pangkal atas. gigi seri atas. Wadda, watta, watto sama. Ya, itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian di ayat yang kelima. Nah, ini ayat kelima ada beberapa kata yang sama. Yang mana saja? Yang Iya, iya. Kak. Iya. Betul, yang Iya. iya. Iya ya. Nah, ini yang iya. Iya kah? Iya itu ditahan. Cuman jangan sampai terlalu ditahan. Misal, Maliki yaumiddin. Iya, iya. Tidak ya. Tapi dia cukup ditahan sedikit, kemudian dialirkan. Iya, iya. Nah, seperti itu ya. Sama yang ini juga, cuma bedanya ada wanya. Kalau yang ini nggak ada wanya. Iyyaka na'budu wa iya. Nah, kemudian na'budu ini ada huruf ain. Nah, bedakan antara huruf ain dengan huruf hamzah. Ya, bedanya apa? Bedanya adalah huruf ain itu makhrajnya di atas huruf hamzah. Ya. Kalau hamzah itu di aqsal halqi. Tenggorokan bawah. Mm-mm. Kalau ain itu makhrajnya di wasatul Tenggorokan halqi. tengah. Nah, ya jadi beda. Jangan sampai dibaca iyyaka na na na. Nah, hati-hati. Jangan sampai na seperti itu ya. Tapi dibaca dengan huruf ain. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Nah, kemudian ada kalimat nasta'in. Nasta'in. Hati-hati ketika mengucapkan huruf sin itu jangan sampai Sin. dia putus. Ya, Nas. putus gimana Ustadz? Nih, saya contohkan ketika putus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nas ta nas ta, tapi dia harus terus mengalir karena huruf sin memiliki sifat rokhawah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta. Nah, jadi sinnya terus Nas. mengalir sampai dia ketemu huruf ta ya. Jadi ini sin lagi berjalan nih, sin di sini huruf ta nih. Jadi jangan putus, jangan berhenti sinnya,
tapi terus ditabrakin ke huruf ta-nya. Ta, gitu ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, seperti itu ibaratnya ya. Jadi jangan sampai nasta. Nah, tapi dia harus dibaca rohoah atau mengalir suaranya. Ya, seperti itu. Kemudian huruf ain lagi ditutup dengan mad arid lisukun. Ya, dibaca 2 harokat, 4 harokat atau 5 harokat. 6 harokat pun boleh. Kemudian kita lanjut ke ayat ke-6. Nah, di sini ada hamzah wasol. Tidak di semua Al-Qur'an terdapat tanda fathah kasrohnya, ya. Nanti jika teman-teman misalkan dapat kesempatan umroh, kemudian haji, ya, kemudian tiba-tiba ingin baca Quran, buka Al-Quran Madinah seperti itu ya. Nah, kemudian lah kok nggak ada kasrohnya seperti itu ya. Nah, itu jangan jangan Al-Qur'annya disalahkan ya. Jangan Al-Qur'annya disalahkan, tapi kita harus mencari dulu sebabnya. Karena itu adalah hamzah wasol di awal kata. Memulai bacaan hamzah wasol biasanya tidak diberi harokat, tapi diberikan tanda apa ya namanya ya? Ada yang nyebutnya kayak kecebong, maaf ya. Ada yang bilangnya kayak huruf sod, ada yang bilangnya kayak apa lagi ya seperti itu ya, seperti apa Sod. lagi gitu. Nah, dia itu adalah kepalanya sod. Nah, gini. Kira-kiranya seperti ini ya, gitu. Maka kita lihat kaidahnya. Nah, nanti kita akan belajar kaidahnya. Jika teman-teman yang sudah belajar kaidahnya ya, alhamdulillah. Tapi intinya di sini adalah dibaca ihdina. Kemudian perhatikan, ketika kita mengucapkan itu jangan berlebihan, ya. Jangan ambil semuanya itu di perut. Di perut. Apa namanya? Di dada. Di bagian dada kita ya, di bagian di atas diafragmanya. Ya, karena diafragma itu di antara perut dan dada. Jadi jangan semuanya diambil dari dada. Ih, ih. Nah, jangan. Makhraj huruf H itu ada di tenggorokan nih, paling bawah. Ya. Hmm, hmm, Ini pita suara. Nih yang bulat nih ya, pita suara. Ketika mengucapkan huruf H, maka pita suaranya itu kebuka. Ketika mengucapkan huruf hamzah, pita suaranya itu ketutup. Gitu. Ya. Jadi nggak ada sangkut pautnya dengan dada ya. Jadi jangan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal. Belum sampai habis ayatnya nafas kita sudah selesai nanti ya. Makanya kita di tenggorokan saja. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, seperti itu ya. Kemudian hati-hati jangan sampai menjadi imalah ya. Jangan sampai nasta'in ihdinas sira eh eh tapi betul-betul ciri-cirinya tipsnya. Nah, ini tips ya, tipsnya tengah lidah itu terangkat, kasroh itu tengah lidahnya terangkat. i i i Silakan ya, tidak ada manusia yang ketika mengucapkan huruf ya tidak terangkat lidahnya. Kalau ada yang bisa berarti itu kurang sempurna. Gimana nanti jadinya saat gini jadinya? Eh, eh, eh. Nah, seperti itu. Silakan. Silakan dicoba ya, dicoba sendiri. Jadi betul-betul ihdinas sirah. Nah, kemudian di sini ada hukum alif lam Samsiah. syamsiyah ya. Jadi tidak dibaca nih, tidak dibaca. Jadi bacanya bukan ihdinal sirata. Tidak ya. Tapi bacanya betul-betul dimasukkan ke dalam huruf shad. Huruf shad itu termasuk ke dalam huruf yang tebal. Ya, ada huruf namanya huruf tafkhim. Kenapa? Ya, karena ketika mengucapkan huruf tafkhim, huruf shad terangkat pangkal lidahnya. Jadi gini. So, so, ya ini pangkal lidah nih. Jadi so. Nah, ya, jadi naik dia. Jadi naik. Dan ingat, huruf sin itu tidak pengaruh sama bibir. Ya, jadi jangan ihdinas swiro. Tidak. Huruf sod itu makhrajnya di mana? Wasodu dodu wasof Lagi ke atas sofiruha kan bawah. sodun wazayusinu. Makhrajnya di ujung lidah mengarah ke gigi seri bagian atas sejajar.
Oh, Ya, jadi Sejajar. nggak sangkut pautnya dengan syafatain, dengan kedua bibir. Misal, oh, ihdinas oh, suiro. Nah, ini, hati-hati ya, Rio. hati-hati. Baik, Oh, coba ya. Ini tetap dibaca tebal, walaupun dia berharokat kasroh. Karena apa? terus Karena huruf shad juga, selain huruf huruf istialah. tebal, dia juga termasuk ke dalam huruf itbaq. Apa itu Itbaq. huruf itbaq, Ustadz? Ketika Lengket. diucapkan lengket atau tertutup, atau ya semua bagian lidah itu naik semua, ya, tertutup, ya aula tengahnya tertutup. Jadi mau dia kasroh, fathah, dhammah, ya dia tetap dibaca tebal. Ya. Ihdinas sli, ihdinas sli, Ayo, Rio. ihdinas ro. Nah, huruf so tebal, huruf ro tebal, huruf to tebal. Tiga-tiganya tebal. Ihdinas sirato, ro, si, ro, to. Nah, tiga-tiganya tebal. Yang tipis yang mana? Tebal. Nih yang tipis nih. Jadi gimana bacanya? Hmm. Ketika di huruf to, jangan sampai tol gitu ya. Jangan sampai lamnya di makhraj huruf to. Contohnya gimana Ustadz? Gini. Ihdinas sirotol tol. Nah, itu tebal lamnya. Tapi yang tebal hanya to saja. Lamnya tipis ya. Ihdinas sirotol. Nah, ihdinas siratal. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, di sini ada tajwid apa? Hukum apa di sini? Alif lam Alif lam komadiah. komariah. Alif lam qamariyah. Jadi dibaca jelas ya. Qal Komadiah. al mustaqim. Nah, ini ada huruf sin sama kayak yang tadi yang di atas ya. Ya, Mus. nasta'in. Dia mengalir. Nasta'in mustaqim. Kemudian ada huruf qaf. Ini Mus. hati-hati juga. Jangan terlalu di apa ya Rio. bahasanya ya. Nyeklok Eh orang Sunda mah Ustad. apa kalau orang Sunda apa? Terlalu nyeklok kopnya Nah, katanya. terlalu nyekok Nyeklok. gitu ya. Nyeklok gitu ya. Jadi jangan terlalu Nyeklok. ihdinas siratal mustaqim. Nah, gitu ya. Jangan terlalu gitu. Dia memang huruf qaf ini huruf tebal. Memang huruf tebal. Cuman ketika dia berharokatnya kasro, maka tafkhimnya berubah menjadi tafkhim misbih ya. Atau yang Hmm. berkurang tafkhimnya Tafkhim. bisa. Atau yang tebalnya hanya dinisbatkan boleh. Tafkhim. Ya intinya ketika dia kasro, dia dikurangi kadarnya. Ustadz, ada nggak yang ketika huruf qafnya kasro dibaca tebal? Ada, ya. Tapi itu di Ada. riwayat lain, bukan riwayat Imam Hafiz. Sekarang itu kita belajar riwayat siapa? Imam Hafes Imam Hatibiah. Jalur Hafiz. Hatibiah. Imam Imam Hafes. Hafiz berguru kepada Imam Asim. Imam Asim berguru kepada Imam Abu Abdurrahman As-Sulami. Imam Abdurrahman As-Sulami berguru kepada Uthman bin Affan. Uthman bin Affan belajar kepada sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Kemudian sahabat Ibnu Mas'ud, kemudian sahabat Ibnu Abbas ya, kemudian sahabat Ubay lainnya seperti itu belajar kepada siapa? Kepada Rasulullah Sallallahu Allah. Alaihi Wasallam Wasallam. gitu ya. Jadi ada nggak Ustadz yang dibaca tebal? Ada. Ya, tapi bukan pada kalimat mustaqim, tapi pada kalimat wakila. Yang seharusnya dibaca wakila, tetapi dibaca waqila. Seperti itu. Tapi itu juga ada tambahan wawunya. Itu info saja ya. Tapi nanti kita bahas itu sejauh. Kita selesaikan dulu yang hafaznya. Riwayat Imam Hafiz. Nah, hati-hati ya, jangan sampai mengucapkannya terlalu nyeklok tadi ya bahasanya itu. Nyeklok atau apa ya? Kalau orang Jawa itu bilangnya medok gitu ya. Mustaqim gitu, mustaqim. Nah, tidak, tapi normal saja. Mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ya, sama seperti itu. Kemudian, nah ini di ayat terakhir ya. Ada huruf shad.
ada huruf to, ada huruf ro, ada huruf to. Sama kayak tadi, semuanya tebal. Siro, sli, ro, to. Nah ya, to, to, to. Nah ya. Kemudian di sini ada huruf apa? Huruf lam. Hukumnya apa? Alif lam samsiah. Komari. Alif Alif lam lam to, samsiah. Komari. Komariah atau Syamsiah? Alif lam Komaria. alif lam samsiah. Ayo, yang mana yang betul Komaria. nih? Ada yang bilang Komariah, ada yang bilang Samsiah, Ustaz. Syamsiah. Yang mana? Komaria. Samsiah. Samsiah. Ya. Samsiah. Alif lam sya Samsiah. Syamsiah. Ya, karena dia diidghamkan ke huruf lam. Siratal ladzi. Ketika masuk ke dalam kata alladzi itu dibaca tipis. Yang ininya dibaca tebal. Siratal, jangan tebal semua ya, jangan siratal. Tidak, tapi semuanya dibaca tipis ya. Siratal ladzina an'am. Ini mat apa namanya? Idhar. Mat tabi'i. Nah, ya. Ya sukun sebelumnya kasroh. Kemudian an'amta. Nah, di sini hati-hati juga. Kenapa? Sering ya ketika kita membaca, ya Anda mendengar ketika ada pembaca Al-Quran, an'amta. Kenapa salahnya? Karena Tawalut. karena huruf Ada nun tawalutnya. itu dimantulkan. Jadi yang seharusnya tidak mantule ya dimantule-mantulekan. Nah, seperti itu ya. Jadi dimantule. Seharusnya kan mantul, tapi dimantule. Nah, ini nggak boleh mantule, tapi mantul. Nah, itu ya. Sama huruf nun juga tidak qalqalah. Jadi jangan ane. Cukup an'a. Ya. Siratal ladzina an'amta. Ini hukumnya apa? Nun sukun bertemu dengan huruf Idhar. ain. Hukumnya Idhar. Izhar. izhar ya, betul. Hukumnya izhar. Apa izhar artinya? Jelas. Jelas ya, atau terang ya. Izhar itu bisa disebut terang atau jelas ya. Berarti nggak ada di sana samar, cukup jelas. Yang mana yang jelas? Huruf Ain. nun. Huruf Ainnya, sorry. huruf ain walaupun dia berhukum ikhfa dia tetap jelas. Contoh misalkan nih saya baca ikhfa ya. Misalkan saya baca ikhfa nih. Ainnya tetap jelas, tapi yang samar yang jelas itu huruf nunnya sebenarnya ya. Nunnya. Tuh, yang banyak ketika kita keliru ditanya huruf izhar itu ya, huruf izhar apa saja? Hurufnya cuma satu, hurufnya nun. Tapi sebab dia menjadi izhar adalah huruf-huruf halqi. Nah, dapat ilmu ya. Dapat baru ya. Apa itu Jadi kalau huruf halqi, Ustaz? jadi kalau yang dibaca izhar itu huruf apa? Huruf nun. Seharusnya dibaca misalkan ini kita baca jelas an. Seperti itu ya. Itu ya, hati-hati. Tadi ada di sini qalqalah ya. Kemudian sama nunnya jangan qalqalah, mimnya juga jangan. Kadang-kadang an-nya betul, mimnya yang qalqalah. An'amta. Nah, hati-hati. Atau malah dua-duanya. An'amta. Nah, ya, tapi dua-duanya tidak mantul. Ya, dua-duanya tidak mantul. Dua-duanya adalah huruf yang bukan qalqalah. Huruf qalqalah ada berapa? 5. Ada 5. Apa Ada saja? 5. Baju di toko. Ya. Nah, bajunya masih di toko. Nanti mungkin kalau hari raya Idul Fitri udah di rumah ya. Nah, ya, insya Allah ya. Tetap di toko saja ya. Bajunya tetap di toko. Jangan kemana-mana. Ya, bajim dal toko. Kalau Imam Jazari menyebutnya disebut dengan kutubujadin singkatannya ya. Kutbujadin. Kutbujadin. Ya.
Qalqalatun qutubu jadin. Nah, itu kalimat di dalam matannya. Matan itu apa sih Ustadz? Misalkan ini ada yang bingung nih takutnya ya. Matan itu Memang adalah betul. syair. Matan Syair. itu syair. Syair. Matan Ah, syair. jadi orang ulama dulu bilang kalau ingin membuat sebuah kaidah itu buat syair. Dari syair itu nanti jadi kaidah. Itu cerdasnya orang-orang dulu ya. Lanjut. Alaihim. Nah, ini ada lin sama kayak tadi. Asyaito. Sama. Ya, jangan sampai menjadi alai. Tapi betul-betul alai. Alaihim. Lin. Tapi jangan sampai ditekan karena dia lin. Dia lembut saja. Alaihim. Terus Alaihim. ada huruf ghain. Huruf ghain termasuk huruf tebal tidak? Oh, tebal. Termasuk ke dalam huruf tebal. Ya. Dalilnya Tidak. apa Ustadz? Tidak. Hurufnya huruf tebal. Hussodautin. Hussodau. Nah, itu ada huruf Oh, ghain. oke. Ghain termasuk ke dalam huruf isti'la. Maka ditebalkan. Isti'la. Lo. Oh, Ya, harus oh, tebal. oh, Jadi jangan ghe. Alaihim ghairil ghairil. Tidak, tapi dia harus tebal. Dibuka fathah. Ghairil. Nah, ro-nya kenapa dibaca tipis, oh, Ustadz? oh, Karena ro-nya berharokat kasroh. Castro. Yang tebal tadi apa? Dhamma dan fathah. Itu saja yang dipahami dulu. Kemudian di sini ada hukum alif lam apa? Alif lam qamariyah. Komaria. Ya, jelas. Ghairil maghdu. Nah, kemudian di kalimat maghdu ini hati-hati. Ada huruf Mau. ghainnya, jangan sampai huruf ghainnya dibaca qol Kol-kola. Pola. Kol-kola. ya. Ghairil maghdu. Nah, maghdu jadinya ya. Mau Hati-hati. dialirkan. Jangan sampai ada huruf E ya. Ini E nih. Tapi maghdu dia mengalir saja. Mau. Dia mengalir saja. Mau. Maghdu. Nah, Mau. kemudian du ini dhammah sempurnakan. Du. Maghdu. Du. Nah, Du. kemudian bi tipis. Nah, Di. alaihim sama kayak tadi ya. Alai. Alaihim jangan sampai Alai. imalah, jangan sampai tertekan. Alai. Tertekan gimana? Alaihim. Nah, jangan seperti itu. Jangan dientakan. Ya, jangan dientakan. Kemudian walad. Nah, walad ini hukumnya apa? Mad lazim. Alif lam samsiah dulu. Alif lam syamsiah dulu karena ada alif lam bertemu dengan huruf dhad. Do. Huruf dhad termasuk ke dalam huruf syamsiah. Jadi dimasukkan walad. Nah, huruf dhad, apa beda huruf dhad dengan huruf dal? Bedanya adalah makhrajnya. Mahrojnya. Selain makhrajnya juga beda sifatnya. Jadi kalau huruf dhad itu makhrajnya memanjang. Jadi kayak ada suara el el Oh. el. Oh. Oh. Nah, gitu ya. Jadi dia Oh. memanjang. Walau walau walau. Walau. Nah, Walau. seperti itu ya. Dia nama sifatnya apa? Nama sifatnya istitalah ya. Jadi Istitolah. dimasukkan waladhdall. Dotnya tebal. Huruf dotnya tebal. Yang tipis yang mana? Yang tipis yang huruf lam. Lam. Waladhdall. Dol. Nah, sekarang huruf dot bertemu dengan huruf lam itu hukumnya apa? Mad lazim musakol kilmi. Mad lazim mutsaqal Musakol kilmi. kalimi. Kenapa dibilang Kilmi. mutsaqal? Karena berat. Karena dia tidak ada Tidak ada guna. gunnah. Ya, dia tidak ada gunnahnya, makanya dibilang mutsaqal. Musakol. Kemudian kenapa dibilang kilmi? Karena dia pada kalimat. Ya, Kalimat. seperti itu. Ghairil maghdubi alaihim waladdall. Dia tidak ada gunahnya. Tapi yang ada gunanya contohnya apa? Misal alif lam. Nah, itu ada gunahnya. Maka sebutannya bukan mutsaqal tapi mukhaffaf. Ya, mukhaffaf sebutannya.
Waladhdallin. Amin. Alhamdulillah ya. Nah, itu sepintas tentang Al-Fatihah ya. Nanti insya Allah di pertemuan berikutnya ketika talaki nanti akan saya tambahkan sedikit-sedikit materinya yang belum tersampaikan sekarang. Kalau ini disampaikan semua makhrotnya kemudian sifatnya, wah nggak beres ya. Mungkin sampai nanti sahur nggak beres ya seperti itu ya. Tapi sekarang kita berikan kesempatan untuk teman-teman bisa bertalaki. Bertalaki. Apa artinya talaki? Artinya berhadapan, ya, berhadapan. Baik, coba di sini insya Allah ada beberapa teman-teman yang sudah dicantumkan namanya ya, yang siap bertaki untuk malam ini. Jika semuanya ada yang belum kebagian, nanti insya Allah di pertemuan berikutnya. Berarti kalau kita di pertemuan berikutnya hari apa? Hari Sabtu. Sabtu, ya. Sabtu, Ada Sabtu kol-kolahnya. malam. Sabtu. 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 Baik, coba yang pertama itu ada Ibu Ibu Siti Maimanah. Iya, Ustadz. Mm-mm. Silakan, tafadhal mashkuro. Dari basmalah atau ta'awudz, Ustadz? Dari basmalah saja boleh, insyaallah. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Huruf H jangan sampai hilang. Huruf H yang ini jangan sampai hilang ya. Nih, jangan sampai hilang. Tapi dijelaskan. Memang Oh iya. huruf H-nya memiliki sifat khofi. Ya, tapi jangan sampai alhamdulillahi Rabb. Nah, jangan sampai hilang. Harus dijelaskan. Alhamdulillahi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, seperti itu. Coba ulangi. Ya, coba lagi Ustadz. Naam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu berapa harokat? 2. Dua saja. Kebanyakan ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu udah berapa harokat? Itu berarti udah dua lebih sedikit. Nah, ya, tidak ada dua lebih sedikit. Dua saja. Ulang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Naam, lanjut. Ar-Rahmanir-Rahim. Baik, huruf ro-nya kurang getar. Afwan, ini sama Ibu siapa tadi? Ibu Siti Maimanah ya? Siti Maimanah ya Ustaz. Ibu Siti Maimanah aslinya cadel nggak, Afwan? Enggak. Enggak. Ketika huruf ro jangan dicadel-cadelin. R, R, R. Jangan. Tapi pure saja. Ar-Rahman. Ar-Ra. Ar-Rahman. Nah, seperti itu. Tapi nanti tinggal ditebalkan dan takrirnya dikurangkan. Coba ulangi. Ar-Rahmanir-Rahim. Taz. Maliki yaumiddin. Maliki yau. Kenapa nggak boleh digituin? Karena di sana bukan tasdid, tapi di sana lin. Kalau tasdid boleh Oh Ustaz, iya. boleh. Innahu huwat tawwa, boleh. Tapi di sini bukan tasdid, di sini lin. Maka pelan. Ya. Ya, coba. Maliki yaumiddin. Ulangi. Maliki yaumiddin. Sini ya. Nanti di Al-Qur'annya boleh ditandain. Ya. Ya, baik Ustaz. Silakan lanjut. Iyyaka na'budu wa Ulangi. iyyaka Iyyaka enggak gitu ya. Jadi jangan sampai dia mengayun dulu. Iyyaka na. Ya. Jadi nanti huruf nunnya dia panjang.
Tapi dia langsung saja. Iyyaka na'budu. Coba ulangi. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Naam. Catatan untuk huruf ya, jangan sampai dia terlalu ditekan. Iyyaka na'budu wa santai saja. Iyyaka na'budu wa iya, jangan sampai iya gitu. Oh, malah nggak boleh terlalu ditekan ya, Ustadz. Naam. Coba lagi, Ustadz. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba nasta. Nasta, Nah, gitu. Jadi nasta. betul. Sinnya jangan putus. Ulangi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Betul. Masih putus, Ustaz? Belum. Nanti diperbaiki ya huruf-hurufnya. Ada huruf dal nih tadi ya, jangan sampai menjadi huruf du, tapi huruf dal. Du, Baik, sambil du. sambil dilatih ya nanti insya Allah. Nanti ini boleh yang saya dilingkari juga di Al-Qur'annya boleh ya, buat Ya, tanda. Ustaz. Lanjut, ihdina. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas. Langsung masuk. Jadi Ih, jangan ihdinas, naus, naus. Jadi tidak, langsung tapi masuk. ihdinas. Ihdinas. Ihdinas siratal mustaqim. Jangan terlalu apa kofnya tadi? Cengkok. Jangan terlalu Terlalu ya, Ustaz. jangan terlalu mustaqim, tim gitu ya. Mustaqim. Ihdinas Ihdinas siratal mustaqim. Coba mustaqim, Mustaqim. hakim. Hakim. Jangan tim, tim. Jadi ketika Tim. ada apa ya? Ketika gimana ya? Gini kelihatan. Ini kan pangkal lidah nih, ya. Ya. Jadi jangan terlalu dibenturkan. Jangan mustaqim, tapi pelan saja. Mustaqim, tim. Nah, Kim. Kim. gitu. Coba ulangi. Mus- Ihdina. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, Masih, baik. Ustaz. Mendingan ya. Nanti silakan dilatih lagi huruf qafnya dan huruf shad. Ya. Huruf-huruf yang tebal ini khususnya ya. Baik, Ya, lanjut. Ustaz. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil Nah, maghdubi dibuka. alaihim. Oh, goi, goi. Oh, ghoi, Nah, ghoi, ghairil, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. oke. Di kata alaihim jangan sampai dia imalah ya, jangan sampai dia imalah. Apa imalah itu? Mereng. Ya jangan sampai Merah. fathahnya menjadi alai, alai, alai. Oh Nah, iya, tidak. Tidak alai, tapi alai, alai ya, tapi alai alai, betul. Betul. alai. Nah, terus di huruf bukan di huruf pada kalimat waladdo, waladdol. Nah, jangan seperti itu. Jadi dia Hmm, itu ada di saatnya di mana huruf itu boleh dinaber. Dinaber itu dihentak artinya. Ada yang nggak boleh. Nah, termasuk di sini jangan jangan dinaber ya. Yang boleh dinaber itu di mana contohnya? Misal di kalimat alif lam mim. Alif lam mim itu boleh. Waladdallin. Nah, tidak usah seperti itu. Tidak usah dientak. oh iya. Dimasukin saja. Dol. Nah, itu saya sudah Oh gitu. betul insyaallah. Ya, Ustaz. Ulangi.
Ghairil maghdubi. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Naam, ya, syukran. Ini berarti tadi hati-hati di alaihim. Kemudian ini dibuka ya. Gho, bukan gho, tapi dia fathah. Ghoi. غير Kemudian di alaihim juga. Kemudian di pada lafal bol. Jangan bol. Natural saja. Bol, 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 dol. Ya. Oh ya, Jadi tidak ditekan seperti itu ya. Tidak ditekan. bol, bol, gitu ya. Oh ya, Tidak. Ustaz. Baik. Mm-mm. Jadi dilatih lagi ya, insya Allah. Ya, insyaallah Ustaz. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Ya, syukran Ustaz. Afwan. Baik, coba sekarang Ibu Bulan. Ya Ustadz. Ada Ibu Bulan? Itu ada sifat tawasudnya. Jangan Diulang ya Ustadz ya. Al-Fatihah juga ya Ustadz. Ya, betul. Bismillahirrohmanirrohim. Mm-mm. Alhamdulillahi Al-ha itu huruf ha bukan ha. Beda ya antara huruf ha dengan huruf ha. Al-ha, ha. Caranya gimana? Huruf ha simpelnya. Teman-teman habis buka puasa nih. Ya, habis buka puasa misalkan minum yang seger misalkan. Misalkan baca doa nih Allahumma lakasumtu atau dhahabaz dhama'u misalkan. Sereg reg reg. Ah. Nah, ya bisa dilatih dengan gitu ya. Kan ketika kita seperti itu kan nggak mungkin gelek-gelek gitu kan tidak ya. Tapi pasti seperti itu. Nah, itu bisa dilatih. Ya, coba ulangi. Nah, Alhamdulillahi ha, ha ha, ah ah. ah Dia di tengah ya tenggarakannya. Ah, ah Oke, nanti dilatih ya untuk huruf h-nya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, dilatih juga ya nanti huruf h-nya. Roh, hi, ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Roh, him. Nah, ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Baik, lanjut dulu. Maliki Yaumiddin. Maliki yau. Sempurnakan dhammahnya. Yau. Maliki Yaumiddin. Ya. Iyyaka na'budu Iyanya wa terlalu iyyaka. panjang. Iya, itu terlalu panjang. Dua harokat saja. Iyyaka na'budu, iyyaka, iyyaka. Seperti kita mengucapkan dua ya. Iyyaka, iyyaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, hati-hati jangan wa i, wa i, wa i, tapi wa i. Iyyaka na'budu wa i. Ulangi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, hati-hati di huruf sinnya ya. Tadi disampaikan huruf sinnya harus terus mengalir. Nasta. Nah, baru Nasta'in. ain seperti itu. Coba Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Coba ini. Nanas. Nah, gitu. Nanas tipis huruf S Indonesia biasa. Sasa, nanas. Nah, ya.
nasta'in. Jadi jangan ditebalkan kalau dia di nas. Nanti takutnya menjadi huruf sod. Oh, Nah, ini hurufnya huruf sin. nasta'in. Betul. Ihdinas sirotol mustaqim. Ya, di sini sudah tepat tipisnya. Cuman jangan terlalu delay, jangan terlalu lama. Ihdinas sirotol tol. Nah, tapi dia langsung sirotol tol. Nah, coba ulangi. Ihdinas sirotol mustaqim. Mustaqim huruf qaf bukan huruf kaf ya. Ciri-cirinya ketika mengucapkan huruf kaf ya, dia ada ek, ek. Nah, ada hamesnya. Huruf qaf itu jahar syiddah. Mustaqim. Ulangi. Ihdina. Ihdinas sirotol mustaqim. Ya, nanti dilatih lagi ya untuk huruf qafnya. Silakan lanjut. Sirotol ladina an'amta Sirato. alaihim. Ulangi. Sirotol. Sirotol ladina an'amta alaihim. Baik, ini huruf apa? Huruf To. ini. Yang mana Ustaz? Sebentar. Kelihatan? Za. Za. Huruf za ya. Jadi jangan sampai siratal ladzi di. Nah, hati-hati jangan sampai dia menjadi huruf dal. Betul-betul dikasih z-nya sedikit. Siratal ladzi di siro siro ro ro siratal ladzi di. Nah, ulangi. Sirotol ladina an'amta alaihim. Nah, jangan memantul. Ulangi. Sirotol ladina an'amta alaihim. Ya, nanti dilatih lagi ya. Terus, Ghairil maghdubi alaihim. ya. Lanjut Ustaz. Terus. Ghairil maghdubi alaihim walad. Oh ya. Ghairil maghdubi alaihim Ulangi. waladdallin. Di sini ya, hati-hati jangan terlalu lama. Ghairil maghdubi alaihim walal. Bukan lanya yang panjang, tapi huruf dotnya dia istitolah. Alaihim walad walad. Jadi jangan Walad. lal. Oh iya. Jadi itu kesannya lanya yang panjang. Ulangi. Panjang. Oh iya. Ghairil maghdubi alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, dialirkan dulu. Dol. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, nanti dilatih lagi ya. Nah, ini boleh nanti kalau teman-teman ada Al-Quran itu boleh ditandain ya, yang tadi sudah ditandain. Nah, ini tadi ada huruf H, ada wa iyanya ya. Nanti boleh ketika baca lagi dilatih lagi itu yang di warning ya, di hati-hati seperti itu. Baik. Baik Ustaz. Syukron. Ya, afwan. Kita lanjut ya. Selanjutnya ada Ibu Yuni Haryani. Iya Ustadz. Nah, silakan wa yatafaddal mashkura. Iya Ustadz.
Dari ayat pertama ya Ustadz. Ya, dari basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. ulangi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. La-nya jangan terlalu lebar. Alhamdulillah. Ah, ya, jangan terlalu dibuka. Ya, Standar saja. Natural. al, al, Alhamdulillahi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu ada yang memantule-mantule. Ulangi. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nanti dilatih ya huruf lamnya jangan sampai memantul. Sama di alham juga nih, Allah, hati-hati. Terus ya, rabbil. Nah, ya, hati-hati. Tidak Rabbil, begitu. Tapi ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Tuh. Nanti ya dilatih. Ustaz. Baik, Ya, lanjut. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmani Roh, Ar-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Nanti huruf H-nya dilatih lagi ya, huruf H-nya. Ya, Malik Yaumiddin. Malik, Malik, ya, Malik. Nggak ada tasydidnya di sini ya. Jadi jangan Malik, Malik, tidak. Tapi Malik Yaum. Maliki, Maliki ya, Maliki ya. Ya, Malik Yaumiddin. Nah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. mm. Ihdinas syiratal Ulangi, ulangi, ulangi. Ihdinas syiratal Ulangi. Ini huruf apa? Huruf Shad. Syih. Ihdinasyiro itu huruf Shad. Itu huruf Shin. Ini huruf Shad. Dia Ihdinas gemuk. Ihdinas Nah, betul. syiratal Betul. mustaqim. Huruf Shad sama dengan ketika kita mengucapkan kata ini. Gimana Baso. bilangnya? Nah, baso. Kan bukan baso, baso ya. Tapi baso. Nah, sama. Baso. Ihdinas si, so, so, su, su gitu ya. Ya Ulangi. Ustaz. Ihdina. Ihdinas syiratal mustaqim. Ya, di kata ini hati-hati ya. Tadi ada sinnya, jangan sampai putus. Kemudian Ya. huruf qafnya. Lanjut. Siratal ladzina an'amta Nah, alaihim. itu hati-hati huruf nunnya. Jangan sampai loncat-loncat. Jangan sampai mantul-mantul gitu ya maksudnya. Ya Ustaz. Siratal ladzina an'amta Ulangi. alaihim. Ketika mengucapkan huruf nun, ketika ujung lidahnya berada di atas, maka jangan diturunkan. An, jangan dibalikin. Tapi setelah di atas an, langsung ucapkan huruf setelahnya. An'a, misalkan berarti langsung ke a. An'a, an'a. Tapi An'am. jangan an'a, an'a. An'am. Nah, dia kalau lidahnya dibalikin ke bawah, maka muncul dia e-nya itu. Coba ulangi. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya. Ghairil maghdubi Ulangi. alaihim. Ghairil mau. Mau. Tidak qalqalah. Ghairil maghdu. Ghairil maghdubi alaihim
dhalin. Nah, jangan jangan digituin ya. Jangan Ya Ustadz, masih belajar. Siap. Jangan di waladhdallin ya. Coba ulangi. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Coba. Dari alaihim ya Ustadz. Ya, boleh. Alaihim waladhdallin. Nah, lebih enak yang mana? Yang di dol atau yang biasa saja? Yang biasa saja. Sip, ya betul. Alaihim waladhdallin gitu. Itu sudah cukup. Ya, tidak perlu di Iya, iya. dol gitu, ya. Mungkin karena terbiasa Ustadz, kebiasaan jadi susah. Oh, Maksudnya ya. saya ucap seperti itu. Alhamdulillah. Berarti sekarang sudah tahu ya. Ya Ustadz. Nah, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan Ibu terus Amin. untuk belajar Al-Quran. Mudah-mudahan Allah mudahkan setiap lisannya mengucapkan huruf-huruf Al-Quran. Insya Allah. Amin ya Rabbal Ya Alamin. Ustadz. Nanti, Ya. nanti ini dijadikan catatan ya. Jadikan Ya catatan. Nanti ketika Ustadz. membaca, ingat-ingat. Oh, ini pernah dilingkari nih. Jadi hati-hati. Oh, ini pernah Ya. dilingkari nih. Hati-hati. Seperti itu. Alhamdulillah. Teh Syifa, apakah waktunya sudah cukup bagi saya? Betul, Ustaz, kalau begitu. Baik ya. Silakan yang tadi sudah talaki ya, berarti nanti di pekan depan kita tidak disebutkan lagi nama-namanya. Nanti yang belum, insya Allah di pekan depan kita langsung talaki ya, bukan pekan depan ya, di pertemuan berikutnya langsung talaki ya, karena materinya tadi sudah saya sampaikan seluruhnya. Nanti dilatih lagi dan insya Allah ada rekamannya insya Allah Teh Syifa ya. Nah, nanti Betul. silakan ditonton lagi. Nanti di pertemuan berikutnya teman-teman sudah siap untuk mentalakikan bacaan Al-Quran surah Al-Fatihahnya. Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan jika ada baiknya itu dari Allah. Jika ada salahnya maka itu datang daripada kesalahan saya pribadi. Saya kembalikan ke Teh Syifa. Jazakallah khair Ustadz. Afwan. Wa Khair jazakumullah Ustaz. khairan. Insya Allah, terima kasih banyak untuk pemaparan materinya pada malam hari ini, Ustaz. Insya Allah bermanfaat, tidak sedikit untuk siswa pribadi, tapi juga untuk ibu-ibu semua yang sudah hadir pada Zoom malam hari ini ya. Mudah-mudahan dengan bertambah ilmunya pada malam hari ini dapat kita pahami dan bisa diterapkan juga bacaannya pada Quran Surat Al-Fatihah, karena selalu kita baca setiap hari ya. Mudah-mudahan semakin lancar dan semakin lebih baik lagi berbacaannya ya. Nah, untuk ibu-ibu semua yang belum dapat bertolaki pada malam hari ini, jangan berkecil hati, jangan khawatir. Nanti kita akan sambung bertolakinya di pertemuan berikutnya, yaitu hari Sabtu minggu ini ya, seperti itu. Dan insya Allah juga ada rekamanannya juga, rekaman dari Ustadz dan serta tugasnya juga nanti bisa dikerjakan agar ibu-ibu semua juga bisa berlatih lagi agar lebih baik lagi ya. Oke, dan nanti jangan lupa ibu-ibu semua, subuh kita akan ketemu lagi di kelas tilawahnya setiap jam 5 sampai jam 6 pagi. Lalu disambung di kelas tahsin akbar di jam 8 sampai jam 10 pagi. Nanti disambung lagi oleh kelas makomatnya sore hari ya. Ada yang bertanya, sifat kelas makomat mana linknya? Padahal sudah disampaikan juga untuk kelas makomat ini sudah dijadwalkan ada 3 hari dalam seminggu, yaitu hari Selasa, Kamis, dan juga Sabtu. Jadi insya Allah kita akan ada kelas sorenya juga ya. Seperti itu. Mungkin itu Makomat itu apa tahu Teh Syifa? gimana Ibu Endang? Makomat itu maksudnya apa? Untuk kelas makomat itu bacaannya ada irama ragamnya Ibu Endang. Nanti bisa bergabung ya Ibu Endang ya. Yes, Oke, siap kalau begitu. Mungkin itu saja yang bisa dapat kita bantu sampaikan. Mari kita akhiri untuk pertemuan pada malam hari ini. Terima kasih banyak kepada Ustadz Salman yang sudah hadir meluangkan waktu dan sharing materi yang bermanfaat. Dan juga ibu-ibu semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih banyak. Insya Allah kita akan ketemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, keberkahan dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mungkin itu saja. Mari kita cukupkan dengan mengucapkan hamdalah dan juga doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa Baik ibu-ibu semua, Sifa mewakili tim Sobat Ngaji. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Izin Kak Makasih Tasifa, makasih Ustaz Amin, Saman. Tasifah, Ustaz Makasih Salman. Ustaz. Makasih Mbak Isra. Ustaz Muhammad Jazakumullah ilmunya. khairan. Izin Li.